Shalom saudara. Hari ini saya lihat saudara semua luar biasa. Sangat semangat. Ya, saya percaya semua yang hadir pada siang hari ini, pagi hari ini sehat semua ya. Kita dilindungi Tuhan. Walaupun selama wabah COVID-19 ini banyak orang yang mengalami penderitaan, banyak orang yang mengalami masalah, tapi kita tetap hari ini belajar ya, tekun beribadah kepada Tuhan. Ya, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul biarkan Tuhan berperang untuk kita. Let God fight for our battle. Let God fight for our future. Let God fight for our problem. Ya, banyak Tuhan akhir-akhir ini orang-orang mengalami penderitaan. Pak, kok banyak penghalang-penghalang dalam hidup saya. Rasanya tuh hidup gak pernah mulus ke jalan tol. Rasanya kok ada banyak batu-batu penghalang. Banyak sekali masalah-masalah. Dan kita akhirnya udah merasakan kayaknya gak ada harapan. Masa depan kita semua gak jelas, Pak. Saya bingung mau ngapain, gak tahu. Saya dengar dari WA, banyak perusahaan-perusahaan internasional yang menutup gerainya, menutup toko-tokonya, ribuan toko di seluruh dunia ditutup. Kenapa? Karena efek dampak dari COVID-19 ini saudara. Banyak restoran tutup. Kita ke mall, tutup semua. Kemarin istri saya ke Semarang katanya, waduh di Semarang, toko-toko tutup, mall tutup, warung-warung tutup, semua tutup saudara. Sangat mengerikan. Mereka makan dari mana? Saudara, hidup ini mulai banyak halangan-halangan. Tapi kita percaya di dalam Tuhan selalu ada solusi saudara. Banyak orang mulai kecewa. Kok kayaknya hidup begini-begini aja. Apa salahnya? Saya sudah beribadah dengan sungguh-sungguh. Sudah ke gereja dengan sungguh-sungguh. Sudah memuji, menyembah Tuhan. Dan pelayanan dengan sungguh-sungguh. Kok kayaknya banyak halangan-halangan. Gak kayak orang lain yang hidupnya santai. Gak beribadah. Hidupnya mulus semua. Saudara, banyak orang yang mulai mengeluh. Banyak orang mulai bertanya-tanya, Tuhan kau di mana? Saya gembala, saya pendeta, saya penginjil, saya pelayan Tuhan, saya jemaat pengerja. Tetapi kok banyak sekali keadaan yang berubah, bahkan semakin memburuk. Keadaan ekonomi memburuk, pekerjaan memburuk, kesehatan memburuk. Saudara, sangat dilema saudara. Memang kadang-kadang kita berpikir rasanya gak adil. Tuhan itu gak adil rasanya. Tuhan, kalau engkau sekiranya tahu, bisa membedakan mana jemaat yang beribadah sungguh-sungguh, mana orang yang tidak beribadah sungguh-sungguh. Engkau sudah tahu Tuhan. Saya beribadah lebih sungguh-sungguh, lebih nyembah engkau lebih sungguh-sungguh. Kenapa kok malah beban saya lebih berat dari orang yang gak sungguh-sungguh? Tuhan, sekiranya engkau adil, sekiranya engkau tahu, membedakan mana yang baik, mana enggak. Kadang-kadang kita bertanya demikian saudara. Kita mulai pakaikan logika, menggunakan pikiran kita untuk mengeluh dari Tuhan. Saudara, udah jelas bahwa iblislah yang menaruh penghalang-penghalang pada kita. Banyak melalui keluarga, saudara, orang dekat, musuh kita, keadaan. Iblis menaruh penghalang-penghalang. Segala yang buruk itu dari si jahat. Tetapi segala yang baik itu dari Tuhan. Ini ayatnya saudara. Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, pencuri datang untuk membinasakan ya, untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Saya ulang, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Jadi pencuri datang tuh hanya mencuri, nggak mungkin pencuri datang ke rumah kita, kongko, halo apa kabar Pak? Boleh nggak Pak saya ambil TV Pak? Boleh nggak Pak saya ambil kulkas Bapak? Ya enggak, dia hanya tujuan mencuri saja. Tetapi Yesus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Pak, ini adalah apal saya Pak. Yesus kasih saya kelimpahan. Berjanji sekelimpahan mana Pak? Kok banyak penghalang-penghalang. Rasanya susah sekali itu berkelimpahan.
Masih susah pekerjaan, keluarga masih cekcok, masih gak karuan Pak. Saudara, jelas iblis menggunakan sebanyak hal untuk menggoncangkan iman kita. Dia mencuri, iblis mencuri kebahagiaan kita, mencuri kedamaian kita, mencuri pekerjaan kita, mencuri kesehatan kita. Dan Yesus berkata, aku datang untuk memberikan kelimpahan. Saudara, hidup kita di dalam peperangan saudara. Kita nggak sadar. Kita nggak sadar. Ada dua roh. Ya. Roh yang kita nyata, lihat di alam nyata. Kedua ada alam roh. Kita bertempur saudara. Iblis menggoncang kita. Melalui banyak orang, banyak hal, banyak kejadian. Tapi kita harus percaya bahwa kita ketika percaya Yesus. Itu saat juga diserang oleh iblis. Jadi targetnya iblis. Saudara, iblis tidak akan menyerang kita jika tidak ada sesuatu yang dahsyat di dalam kita dari Tuhan. Ngerti saudara? Kalau kita diberi kelimpahan, masa depan yang baik, iblis tahu. Maka iblis menyerang kita siang dan malam untuk menghancurkan kita. Karena tahu bahwa kita akan diberkati, dipulihkan, dipromosikan Tuhan. Iblis akan menghabiskan waktu siang dan malam. Karena iblis tahu bahwa Tuhan sedang promosikan kita. Kita harus sabar saudara. Ya, kita dikasih janji Tuhan berkelimpahan. Tetapi iblis menghalangi kita. Maka musuh kita selalu menghalangi jalan kita. Karena musuh kita tahu kita akan diberkati. Kita akan dipromosikan. Bahkan kita akan menjadi orang sukses. Daud, ketika kita mendengar kata Daud. Kita bilang, wah Pak Daud raja. Dia orang hebat. Dia bisa makan Goliat, imannya besar, ya kan? Tetapi apakah kita mengerti, belajar, apa tahu berapa banyak halangan-halangan Daud untuk menjadi raja? Kita tahunya Daud jadi raja, kalahkan Goliat, enak kan? Tapi bagaimana Daud menyerahkan segala pertempuran, segala halangan tantangan Tuhan? Kita lihat bahwa kita percaya, kita lihat, oh Pak, enak ya Daud cuman mengalahkan Goliat jadi raja. Kita nggak tahu sebelum bertemu Goliat pun Daud sudah banyak penghalang-penghalang saudara. Kita belajar dari Daud dari sisi lain. Daud adalah seorang gembala domba. Dan gembala domba itu dombanya hanya 3 ekor. Gembala 3 ekor domba. Itu tidak diperhitungkan oleh gembala-gembala domba lain yang gembala ratusan atau ribuan. Hanya 3 ekor domba yang digembalakan. Tidak dianggap apa-apa. Bahkan ayahnya pun gak menganggap Daud. Meremehkan. Saudara-saudaranya apalagi, aku prajurit, aku orang hebat. Kamu hanya gembala, itu 3 ekor domba. Ketika Tuhan memerintahkan Samuel untuk mengurapi salah satu anak Isai untuk menjadi raja. Dia datang ke rumah Isai. Pak Isai, kumpulkan anak-anakmu. Terus Samuel bilang, wih ini hebat nih. Ini pilihan Tuhan nih. Ya kan? Dipilihlah si Eliab. Oh bukan itu. Apa yang kau lihat bukan aku lihat. Satu persatu anaknya Isai itu dihadapkan pada Samuel. Tapi ayahnya tidak memanggil Daud untuk diurapi. Ayahnya menganggap remeh Daud. Dipikir oh yang diurapi adalah anak yang hebat. Kadang-kadang orang tua demikian. Kalau anaknya hebat disayang. Ini anakku, ini anakku, ini anakku. Tapi yang kekurangan, lemah mental, yang kayaknya enggak ada artinya. Itu dilempar jauh-jauh. Udah gak usah dianggap. Saudara, Daud di keluarga tidak dianggap. Diremehkan oleh orang tuanya, saudara-saudaranya. Kenapa sih Daud gak diundang waktu kumpul anak-anaknya untuk diurapi? Saudara, kan gak masalah dong. Anak udah semualah. Coba tahu siapa diurapi terserah Tuhan kan, terus sampai Samuel. Tetapi ayah Daud tidak memberitahukan Daud. Itu penghalang pertama. Daud jadi raja, itu penghalang pertama. Untuk menjadi raja dicegah. Iblis tahu. Daud calon raja. Iblis tahu bahwa Daud ada calon penguasa Israel. Maka dihalang-halangi, dilupakan oleh keluarga, oleh ayahnya. Akhirnya saudara, Samuel bilang,
Kok gak ada semua? Isai, anakmu ada lagi gak? Kalau gak ada lagi saya gak mau. Ya, apa urapi dulu. Akhirnya ada Daud. Nah, yang terakhir Daud. Dia tahu Daud yang terbelakang, yang gak dihitung, yang diremehkan. Ada stok akhir. Nah, Daud dipanggil. Kalau ada stok yang bagus-bagus, keluarin dulu. Yang akhir Daud baru ingat ada Daud. Tuhan bilang urapi dia. Saudara, walaupun diremehkan oleh keluarga, diremehkan oleh ayahnya, tidak dianggap oleh ayahnya, tapi Daud diangkat Tuhan. Daud ditinggikan Tuhan. Yang dianggap lemah oleh ayahnya, hanya gembala 3 ekor domba, Tuhan percayakan rakyat Israel dikembalikan Daud. Saudara, kadang-kadang kita di rumah gak dianggap keluarga, gak dianggap orang tua, diremehkan, dihina, ditindas, bahkan ditolak. Itu tandanya Tuhan akan mengangkat kita. Artinya Tuhan sedang sediakan promosi untuk kita. Daud dihalangi oleh ayahnya. Maka dia bilang ngomong. Lalu sampai berkata demikian, Isai, inikah anakmu semua? Sampai Samuel yang tanya, apakah di semua anakmu? Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia. Sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Sampai Samuel ngomong, aku gak mau makan kalau engkau gak panggil Daud. Akhirnya dipanggil, terpaksa. Kalau aku gak panggil, gak makan, gak pesta, gak jadi dong kita. Dipanggillah Daud, pikir waktu tumbal biarin deh, makan. Daud ternyata dipilih Tuhan. Saudara, kita sebagai anak mungkin saat ini diremehkan oleh orang tua. Tapi percayalah, itulah saat awalnya Tuhan akan mengangkat kita. Kita mungkin dianggap lemah di keluarga oleh orang tua kita. Tidak pendidikan, orang terbelakang, orang yang dibutuhkan dalam keluarga. Itulah awal dari Tuhan akan promosikan kita. Biarlah Tuhan yang melawan segala masalah kita, saudara. Apakah hanya bapaknya yang menghalangi Daud jadi raja? Ternyata tidak, saudara. Kakaknya juga demikian. Ya. Ketika Daud disuruh oleh apa? Oleh bapaknya, Daud, kamu pergi ke medan perang. Temui kakakmu, lihat keadaannya. Bawa makanan, ya. Jadi Daud membawa makanannya untuk kakaknya. Apa terjadi? Kakak-kakaknya pun meremehkan Daud. Kakaknya bilang, kok ngapain datang kemari? Dengan siapa kok serahkan kambing dombamu yang 3 ekor itu? Saudara, kakak-kakaknya pun meremehkan Daud. Tidak menganggap Daud. Bayangkan. Jadi orang tuanya Daud tidak menganggap Daud, meremehkan Daud. Kakaknya juga demikian, menghina. Daud bilang, aku kok salah sih, cuman tanya doang kok. Masa gak boleh, tanya aja. Kakaknya bilang, kamu ngapain ke sini? Kamu gembala 2 ekor domba, 3 ekor domba. Dengan siapa kok kasihkan domba kamu? Waduh, artinya apa? Kamu tuh gak patut di medan perang. Kamu tuh gak patut kemari. Kamu itu adalah gembala 2 ekor domba. Udah pulang sana. Kakak-kakaknya Daud meremehkan Daud juga. Daud bilang gini, apa yang telah aku perbuat? Aku tanya doang kok. Saudara, secara roh saya percaya kakaknya Daud itu tahu bahwa di dalam Daud ada giant killer, pembunuh raksasa. Coba kakaknya bilang gini, aku tahu sifat pemberanimu. Bilang itu, aku tahu sifat pemberanimu. Dia secara roh tahu bahwa Daud adalah calon raja. Dia diurapi dan dia bisa mengalahkan singa dan beruang. Dan dia kemudian perang, dia tahu ini calon raja, calon orang yang mengalahkan Goliat, raksasa. Maka kakak-kakaknya menghalang-halangi Daud. Saudara, hidup ini banyak penghalang-penghalang, saudara. Saudara kakaknya berkata, kamu lemah, kamu gak patut, kamu gak masuk hitungan. Ngapain sih kamu ke sini? Saudara, kita kadang-kadang demikian juga di keluarga. Orang tua kita meremehkan kita, gak menganggap kita. Ah, kamu gak bisa apa-apa, ah kamu bego, ah kamu jangan turut campur. Udah begitu didukung oleh kakak-kakak kita juga. Udahlah kamu gak bisa apa-apa. Kita kadang-kadang jadi orang tua juga demikian. Membeda-bedakan anak. Olah kamu gak bisa apa-apa, kamu bego gak bisa, ini penerus. Ini adalah orang yang aku senangi, orang yang aku cintai. Yang ini udah gak usah. Disisihkan. Padahal Daud disisihkan oleh ayahnya.
oleh kakak-kakaknya. Tapi Tuhan mengangkat Daud, saudara. Jadi kita harus percaya, iblis tidak akan menggoncang kita. Iblis tidak akan menaruh penghalang-penghalang kita. Kalau di dalam kita tidak ada something special from God. Tidak ada sesuatu yang baik yang Tuhan berikan. Iblis tahu ini calon raja, ini calon sukses, calon orang hebat. Maka iblis menaruh banyak penghalang-penghalang dari orang-orang dekat kita. Saudara, seperti Yusuf. Yusuf salahnya apa sih? Dia gak salah ya kan. Tapi dia ditindas sama kakaknya, dibenci kakaknya. Kakaknya benci Yusuf. Diwakilkan sumur, mau dibunuh, dijual jadi budak ke penjara. Tetapi yang direndahkan oleh kakak-kakaknya ditinggikan oleh Tuhan. Akhirnya Yusuflah yang disembah oleh kakak-kakaknya. Saudara, kalau saat ini kita mengalami hal-hal yang buruk di dalam keluarga kita, orang tua kita kurang cinta kita, kalau kita sebagai anak ya, orang tua kurang cinta kita nggak diperhitungkan orang tua, dianggap, aduh aku kayaknya keluarga nggak dianggap orang tua nih, kayaknya kok banyak salah, banyak yang nggak enak, ditekan terus sama orang tua. Saudara, itu tandanya iblis melihat bahwa di dalam diri saudara Tuhan sedang mau angkat. Di dalam keluarga itu, saudara akan diangkat lebih tinggi dari saudara-saudara. Percayalah saudara, Yusuf, Daud diremehkan oleh saudara-saudaranya. Tetapi Tuhan tinggikan di antara saudara-saudaranya. Apakah hanya demikian? Hanya bapaknya, kakak-kakaknya dipenghalang Daud jadi raja? Tidak. Ternyata Saul juga penghalang Daud jadi raja. Kita lihat. Tetapi Saul berkata pada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu. Lihat, untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa muda telah menjadi prajurit. Saul juga menghalangi Daud untuk menjadi raja. Saul tahu, Saul tahu, ini calon raja, ini calon mengalahkan Goliat, ini calon pemimpin Israel. Saul berkata, tidak mungkin. Daud, tidak mungkin. Tidak mungkin engkau mengalahkan Goliat. Tidak mungkin. Lu kenapa Saul kok mungkin? Karena engkau masih muda. Engkau masih muda. Wajah kamu kemerah-merahan. Masih sekia. Mana mungkin bisa melawan prajurit atau jawara atau yang preman besar. Nggak mungkin. Tidak mungkin, kamu masih kecil. Kedua, musuh kamu selevel sama kamu. Musuh kamu tuh Goliat. Waktu kau masih muda, semuda kamu, dia sudah prajurit. Kamu masih gembalakan domba, tapi Goliat dari dulu semuda kamu sudah prajurit. Penghalang lagi, keluarga, saudara, Saul menjadi penghalang. Saudara, banyak orang-orang menghalangi kita. Teman kita menghalangi kita, teman kita menghancurkan kita, mematahkan semangat kita. Tidak masalah. Kalau saya disakitin orang, dimusuhin orang, dihancurkan orang, saya berkata, ini tandanya ada something spesial dalam diri saya. Ada something spesial yang Tuhan sediakan. Ada promosi yang Tuhan sedang berikan kepada kita. Maka musuh-musuh kita tahu, wah ini mau hebat, wah ini mau dipromosikan Tuhan, ini mau naik dan turun. Maka digoncang, dihasut, disingkirkan, diserang, kita hancur. Sedang semakin banyak serangan dalam hidup saya, semakin tinggi Tuhan akan promosikan. Saudara, saya percaya. Maka kalau diserang orang saya tenang aja. Wah, ini tanda-tanda bahwa kita semua akan diberkati. Aku akan diberkati, aku akan dipromosikan. Jadi saudara, kalau kita sedang digoncang teman kita, keluarga kita, saudara kita, siapapun teman-teman kita semua pekerjaan, tandanya Tuhan sedang promosikan saudara. Harus tetap kuat, biarkanlah yang lain, yang menyerang, yang masih penghalang, serahkan pada Tuhan. Let God fight for our battle. Let God fight for our future. Biarkan Tuhan berperang untuk kita, berperang untuk masa depan kita, saudara. Banyak penghalang, saudara. Ada lagi, selain ayahnya, kakaknya, ada lagi. Siapa? Saul, siapa? Goliat. Lihat nih. Goliat juga menghina Daud, dihalang-halangi. Ketika bertemu dengan Goliat,
Dihinanya Daud ketika orang Filistin menunjukkan pandangnya ke arah Daud. Serta melihat Daud yang kecil, yang parasnya kemerah-merahan. Apa katanya? Dihinanya Daud. Daud dihina, diredakan. Ya kan? Karena dia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para Allah, orang Filistin itu mengutuki Daud. Dihina, dikutuki. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Saudara, ini 3 kali Daud direndahkan, dihina, mentalnya dihancurkan. Kamu ya masih merah-merah muka kamu, masih muda banget, ya kan? Aku gede, hebat. Kamu dikutukin sama Goliat dan aku berikan dagingmu kepada binatang. Mentalnya dihancurkan dulu Daud. Kayak orang petinju, tau gak? Petinju kalau mau berantem kan gini. Ya, si A maju dulu. Si B maju dulu, ketemu kan? Langsung mukanya sangar. Aku hancurkan engkau. Mentalnya dihancurkan dulu. Tetapi sekali lagi, Daud serahkan peperangannya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang berperang untuk Daud. Tidak mungkin Tuhan gak berperang. Batu kecil bisa tembus ke kepalanya Goliat. Padahal semua dilapisin besi. Perisai, tameng, tombak. Bisa-bisanya batu kecil tembus ke jidatnya Goliat. Itu kalau bukan Tuhan gak bisa. Dia lempar mungkin santai. Tuhan dorong batu itu. Yes! Langsung kena jidatnya, bolong langsung mati. Tuhanlah yang berperang untuk Daud. Saudara, kita harus benar-benar tahu. Iblis itu mencuri, membunuh, membinasakan. Mencuri kebahagiaan kita, berkat-berkat kita, membunuh kita. Supaya kita nggak percaya Tuhan. Dan akhirnya kita dibinasakan masuk neraka. Kita harus tahu masalah yang sedang kita hadapi, halangan-halangan yang kita hadapi, itu adalah tanda-tanda bahwa Tuhan sedang promosikan kita. Tidak ada penghalang bagi kita kalau kita nggak ada masa depan, saudara. Iblis tahu ada sesuatu yang amazing, yang hebat, yang Tuhan sediakan bagi kita. Maka kita banyak penghalang. Diserang sana sini seperti Daud. Iblis tahu, wah mau jadi raja. Diserang melalui ayahnya, melalui kakaknya, melalui Saul, melalui Goliat. Tapi Daud tetap maju terus, saudara. Jadi kita benar-benar tahu bahwa Tuhan promosikan dan Daud akhirnya jadi raja. Hal yang sama juga dialami oleh Musa. Musa waktu lahir dia ada orang Mesir bilang gini, wah ini mulai banyak jumlahnya orang Israel. Takutnya nanti kalau udah banyak, nanti kita dikuasai. Malah sebaliknya nanti. Orang Israel bisa menjajah orang Mesir. Maka diperintahkanlah untuk membunuh semua bayi-bayi laki-laki Ibrani. Salah satunya Musa. Musa ketika lahir, dia sudah tahu ini calon pembebas bangsa Israel. Musa sudah tahu ini calon pembebas bangsa Israel. Walaupun Musa masih bayi, dia bentuk apa-apa. Seperti Daud, loh aku gak tahu jadi raja loh. Aku diurapi gak tahu jadi raja. Tapi Musa tahu Daud akan jadi raja. Maka dari awal dihalang-halangi terus. Musa akan demikian, saudara. Musa sudah tahu bahwa Musa akan jadi calon raja. Calon apa? Calon pembebas bangsa Israel. Maka dihalang-halangi. Sampai akhirnya Musa ditaruh di ranjang dan dialirkan ke sungai. Dan diawasi oleh kakaknya. Saudara. Suatu hari ada putri raja, putri Firaun sedang mandi. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu. Dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihannya ia padanya. Dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Bayangkan, saudara. Musa lahir. Dia calon pembebas Israel dari Mesir. Itu sudah dihalang-halangi. Apakah kebetulan Musa lahir pas ada Firaun mengumumkan ada pembantaian anak laki-laki Ibrani?
Ketika Musa ditaruh keranjang, ya kan, diapungkan ke sungai, kok pas juga anak Firaun, putri Firaun mandi. Apakah juga kebetulan? Tidak, saudara. Tuhan berperang untuk Musa. Tuhan melindungi Musa dari lahirnya. Walaupun di dalam lahirnya banyak masalah. Dia terlahir di dalam keadaan mengerikan, mencekam, dia mau dibunuh. Tetapi Tuhan itu melindungi Musa, berperang untuk Musa. Dari Musa lahir. Pas dialirkan, diapungkan ke sungai. Kok ya bisa pas? Putri Firaun lagi mandi. Apakah kebetulan? Coba putri Firaun telat semenit aja mandi. Udah lewat bayi Musa. Musa dimakan buaya. Ya kan? Kok bisa pas? Anak perempuan Firaun mandi, Musa lewat keranjangnya. Itu Tuhan yang sudah mengatur, saudara. Tuhan sudah mengatur. Kok pas dibuka, loh ini bayi Ibrani. Bayi perempuan Ibrani. Harusnya dibunuh Musa. Karena ayahnya mengeluarkan pengumuman. Bunuh semua bayi laki-laki Ibrani. Dari awal Musa ada masalah. Diapungkan ke sungai. Tentulah ini bayi orang Ibrani. Harusnya kalau dia tahu Ibrani. Dicelupin ini. Sampai mati kan. Tetapi enggak. Dia timbul belas kasihan. Dan dia angkat Musa sebagai anaknya. Bayangkan. Ini semua Tuhan yang atur, saudara. Kalau Musa ditentukan jadi pembebas Israel, Tuhan akan selalu melindungi Musa. Kalau Tuhan sedang mengangkat kita, mempromosikan kita, segala kejadian itu yang terjadi tidak masuk akal. Kalau kita izinkan, biarkan Tuhan yang berperang untuk kita, yang terjadi itu aneh-aneh, saudara. Kita kayak, kok bisa begini ya? Nggak nyangka loh. Loh, aku ketemu orang ini. Tuhan sudah atur semua, saudara. Kita harus benar-benar percaya. Pak, saya keadaan memburuk, Pak. Masalah banyak sekali. Saya geger sama orang tua, geger sama suami, sama istri, sama anak. Saudara, izinkan Tuhan untuk berperang bagi saudara. Maka saudara akan diberikan hikmat-hikmat, damai, sejahtera, sukacita, saudara. Seperti halnya, saudara, di Markus ada seorang yang kesurupan di Gerasa. Di Gerasa ada seorang yang kesurupan, yang dirasuk oleh legion, setan. Kan? Dan Tuhan tahu, Tuhan mau menyembuhkan orang di Gerasa. Ada orang yang kerasukan setan. Dia orang kuat, rantainya diputus, belenggu dipatahkan. Dia hidupnya di kuburan, dia teriak-teriak, dia memukulin diri dengan batu, dipukulin batu. Wah, tersisa sekali. Tapi Yesus tahu dan dia ingin menolong orang ini. Tapi ketika iblis tahu Yesus mau menolong orang ini, di tengah-tengah danau, apa terjadi? Ada badai, ada taufan. Apakah itu kebetulan? Tidak, saudara. Iblis sedang menghalang-halangi perahu Yesus untuk sampai ke Gerasa. Kita lihat ayatnya, saudara. Markus 5 ayat 1 sampai 5. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskan dan belenggunya dimusnahkan. Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkan. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak memukuli dirinya dengan batu. Saudara, orang ini sangat menderita. Dirasuk setan, diikat oleh setan, ya, sudah dibuang ke pekuburan, dirantai, dibelenggu, diputuskan, dan dia menyisat diri dengan batu. Saudara, tapi Tuhan punya belas kasihan. Tuhan selalu ingin menolong orang yang mau dipakainya, saudara. Dan akhirnya disembuhkan Tuhan kan, dan dia jadi penginjil di Dekapolis. Saudara, dia tahu di dalam orang ini ada potensi yang akan dipakai Tuhan. Maka iblis menghalang-halangi. Yesus tahu, Yesus pergi ke Gerasa. Maka ketika Yesus di tengah-tengah danau, diberi topan, badai, gelombang oleh iblis. Supaya Yesus tidak sampai ke Gerasa sembuhkan orang ini. Kalau kita baca ayat 5 yang terakhir.
Dia mau ikut Yesus, tapi jangan. Kamu ceritakan berbanyak orang kebaikan Tuhan. Dan dia menginjil di daerah Dekapolis. Iblis tahu ini calon penginjil, ini calon pakai Tuhan. Ini satu yang hebat, di dalamnya ada satu yang dipakai Tuhan. Maka dia dirasuk, diikat oleh iblis yang kuat. 2000 iblis legion, diikat 2000 iblis legion. Saudara, supaya dia tidak bisa lepas. Tapi Yesus tahu, Yesus akan menyembuhkan, Yesus akan menolong. Dan iblis tahu diberi penghalang-penghalang. Saudara, Yesus akhirnya naik ke perahu bersama murid-muridnya. Dan ada ombak mengamuk. Markus 4 ayat 37-39 demikian bunyinya. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan. Di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata pada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Saudara, Yesus mau nolong orang dihalang-halangi oleh iblis. Tapi badai itu mengamuk, mau tenggelam, muridnya takut. Guru, saya nggak bisa mengatasinya. Guru, kita mau tenggelam. Guru, kita mau binasa. Tetapi Tuhan yang meredakan. Ketika muridnya nggak sanggup lagi menghadapi badai di danau itu, dia serahkan Yesus untuk berperang melawan badai. Dan diam, tenang. Saudara, badai memang berat. Hidup kita berat, banyak orang frustasi. Banyak saudara, orang cinta Tuhan, hamba Tuhan bisa frustasi saudara. Kenapa? Badainya berat. Badainya sangat berat. Kita harus percaya Tuhan, serahkan Tuhan segala masalah kita. Biarkan Tuhan berperang untuk kita saudara. Pasti Tuhan akan tolong pada kita. Dan Tuhan bilang, diam, ini adalah anakku. Tiap hari kita pasti diserang. Banyak sekali. Oleh pekerjaan, oleh pengeluaran, ya kan. Ada kebutuhan keuangan. Segala sesuatu menyerang kita. Tapi kita percaya, Tuhan, aku serahkan ke dalam tanganmu peperangan ini. Apa? Ekonomi, sakit penyakit, keluarga. Dan Tuhan akan berkata, diam, tenanglah. Dan Tuhan akan tolong kita saudara. Amin saudara. Banyak hal yang kita harus mengerti. Kita juga belajar dari Yosafat yang kita pernah bahas. Yosafat juga demikian. Ketika dia didatengin oleh rakyatnya, setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama pasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, satu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Saudara, pada satu hari Yosafat datang oleh rakyatnya. Yosafat, tuanku, kita diserang 3 suku, 3 bani. Yosafat tidak bisa apa-apa. Ya ampun, kapan? Udah dekat sekali nih di En-Gedi. Yosafat tidak bisa meeting dulu sama prajuritnya, sama panglimanya. Nggak ada waktu untuk meeting, nggak ada waktu untuk diskusi, nggak ada waktu persiapan, nggak ada waktu cari teman, cari pasukan. Nggak ada waktu. Tetapi Yosafat tahu, Tuhan, aku nggak tahu caranya gimana untuk menang. Biarlah engkau yang berperang untuk kami. Dan Yosafat, dia kumpulkan rakyatnya dan dia berdoa bersama-sama. Suatu kali kita berdoa, rakyatnya berkata demikian. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar itu. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Saudara, kalau kita ada masalah yang berat, ada masalah apapun, serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan akan berkata, aku yang berperang untuk engkau. Aku akan berperang untuk segala kebutuhanmu. Saudara, kebutuhan itu banyak. Kita juga punya kebutuhan. Kita tanya, Tuhan, ini tagihan-tagihanku Tuhan. Nah, saudara bisa ketawa, mungkin kalau juga. Tuhan, ini tagihan listrikku Tuhan. Tagihan uang sekolah anakku Tuhan. Serahkan ke Tuhan. Ya kan? Saya nggak bisa bayar Tuhan. Usaha sepi, PSBB, toko tutup Tuhan. Saya nggak tahu makan apa. Aku serahkan dalam tanganmu Tuhan. Tuhan berkata, tenang anakku. Engkau anakku. Aku akan berperang untuk engkau. Apa yang kau butuhkan aku tahu. Tetap tenang. Tenang dan diam aja berdoa. Saudara, kita alami.
ada tagihan Tuhan. Aku tahu itu tagihan Tuhan. Tapi Tuhan berikan omset, Tuhan berikan berkat, Tuhan berikan apa aja kita nggak pernah pikirkan. Tuhan ada lagi nih Tuhan, kasih lagi. Tuhan bilang banyak banget sih tagihannya. Nggak apa-apa. Kita gereja ini semuanya kita dirikan saudara. Itu banyak pengeluaran, tapi Tuhan yang mencukupkan. Sabda Tuhan, ini gereja rumahmu. Kita bikin yang terbaik, yang bagus. Uang dari mana? Dari Tuhan saudara. Memang gak masuk akal. Tetapi kalau kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang berperang untuk kita. Apapun masalah saudara. Dengan keluarga, dengan saudara, dengan pekerjaan. Saudara tetap berdoa. Tuhan, aku serahkan dalam tanganmu. Dan Tuhan berkata demikian. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hei Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah, besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Ingat, dalam peperangan ini kamu tidak usah bertempur. Kita diserang orang, diserang apapun, pekerjaan apapun, tidak usah bertempur. Serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang akan membasmi mereka semua saudara. Saya percaya. Maka berapa kali orang bilang, Pak gini. Gak apa-apa, tenang aja. Pak orang lain begini. Biar aja. Biarkan Tuhan yang bertempur melawan mereka. Let God fight for our battles. Saya gak pernah pusing. Orang menyerang saya, menjatuhkan saya, menghancurkan saya. Silahkan. Karena Tuhanlah yang bertempur untuk aku. Saya percaya. Kalau Tuhan bertempur kita diam saja. Tinggal memuji. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu. Memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Habis kita sembah Tuhan, Tuhan kasih kita pertolongan. Tidak pernah terlambat saudara. Kita tidak boleh macam-macam. Tetap beribadah sungguh-sungguh. Tetap melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tetap kita baca firman sungguh-sungguh. Lakukan firman Tuhan. Dan segala terjadi, biarkan Tuhan yang bertempur. Tim musik siap? Dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan hidup kita. Tidak pernah tinggalkan kita di dalam tengah-tengah penderitaan. Daud berapa kali tolong Tuhan. Diserang ayahnya, saudaranya, Saul, Goliat secara mental. Tapi Tuhan menyertai Daud. Musa dari lahir sudah diserang. Banyak penghalang-penghalang yang menghalangi Musa untuk menjadi pembebas bagi Israel. Tapi Tuhan selalu menolong Musa. Dia di sungai, ketemu putri Firaun dan dijadikan anak putri Firaun. Akhirnya Musa jadi pembebas bangsa Israel. Ketika badai menerpa perahu murid Yesus, mau tenggelam, tapi Yesus menolong. Yosafat ketika diserbu oleh 3 bani, dia hanya berkata, mataku tertuju pada Tuhan. Dan satu juga Tuhan berkata, ini bukan pertempuranmu, bukan peperanganmu, tapi aku yang berperang untuk engkau. Saudara, apapun yang kita alami saat ini, masalah keluarga, kesehatan, keuangan, pekerjaan, anak kita, Tuhan tak pernah tinggalkan kita. Tuhan tak pernah tinggalkan ciptaannya. Bahkan sehelai rambut pun tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Percayalah saudara, tak akan terlambat pertolongan Tuhan.